Oke, shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, karena firman adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hari ini saya akan membahas mengenai bertekun dalam rencana Allah. Pelajaran yang kita ambil adalah dari kisah Nehemia, ya. Jadi kita akan melihat banyak tentang Nehemia. Ayat yang pertama saya akan ambil dalam Nehemia 2 ayat 1 sampai ke 5. Dibilang seperti ini. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasastra, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja karena aku kelihatan sedih dan yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut, jawabku pada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit, dibilang seperti itu. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambaku ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Ayat yang barusan kita baca itu adalah cerita tentang Nehemia. Nehemia bukan seorang nabi. Nehemia bukan siapa-siapa, dia adalah juru minuman raja. Dan dia berada pada pemerintahan Raja Artasastra di Media Persia, ya. Dan cerita tadi adalah bagaimana pada waktu itu Nehemia sebelumnya mendengar berita bahwa kota Yerusalem temboknya masih menjadi reruntuhan, dan itu membuat Nehemia sangat sedih hati, dan dia berdoa kepada Allah tentang kota tempat nenek moyangnya, pekuburan nenek moyangnya, dikatakan seperti itu. Dan tadi barusan kita lihat bahwa pada saat dia melayani Raja Artasastra, raja melihat bahwa mukanya muram. Kemudian raja bertanya, apa yang kau inginkan? Nehemia tidak langsung menjawab, tetapi dia berdoa kepada Allah, dikatakan dalam firman Tuhan. Dia berdoa kepada Allah semesta alam. Nah, kemudian Nehemia berkata supaya dia diutus untuk membangun kembali kota tempat pekuburan nenek moyangnya. Gitu ya. Nehemia ini hidup sekitar tahun 430-an sebelum Masehi. Dan dia adalah orang yang memimpin umat Tuhan kembali dari pembuangan Babilonia dalam gelombang yang ketiga. Jadi kalau kita bicara lebih detail, setelah umat Tuhan jatuh ke pembuangan Babilonia, maka mereka kembali secara bertahap ke Yerusalem. Dan itu terjadi dalam 3 gelombang. Yang pertama adalah dilakukan di bawah pimpinan oleh Zerubabel, yang kemudian dia bertugas untuk membangun bait Allah. Gitu ya. Itu adalah gelombang yang kedua. Kemudian gelombang yang pertama. Kemudian gelombang yang kedua adalah dipimpin oleh Esra. Esra itu adalah seorang ahli kitab, seorang ahli hukum Taurat yang dia mengajarkan hukum-hukum Taurat kepada umat Tuhan. Itu memimpin gelombang yang kedua. Gitu. Dan terakhir adalah Nehemia. Nehemia ini yang memimpin gelombang yang ketiga dengan satu misi dalam dirinya adalah dia ingin membangun tembok Yerusalem. Jadi sebelumnya Zerubabel sudah membangun bait Allah, kemudian Esra mengajarkan firman Tuhan pada umat Tuhan yang ada di Yerusalem, dan terakhir Nehemia pada gelombang yang ketiga dia membangun tembok Yerusalem sekelilingnya. Gitu ya. Dan ini adalah seorang yang tadi saya bilang dia bukan siapa-siapa, dia hanyalah juru minuman raja. Tetapi hatinya punya satu beban yang Allah berikan, bahwa dia terbeban untuk membangun kembali tembok Yerusalem, tempat pekuburan nenek moyangnya. Gitu. Nah, ini di sini saya akan bisa lebih banyak tentang satu orang yang punya satu beban dalam hatinya yang Tuhan titipkan, tentang satu rencana Allah dalam dirinya yang membuat hatinya gelisah dan membuat itu menjadi sesuatu hal beban dalam dirinya. Gitu. Dan itu dia tunjukkan kepada pada saat dia melayani Raja Artasastra tadi, gitu. Dan pada saat Raja Artasastra bertanya, apa yang kau kehendaki? Nehemia tidak spontan menjawab, tapi Nehemia berdoa dulu kepada Allah. Dia berdoa, dibilang dalam firman Tuhan, dia berdoa kepada Allah semesta alam, dan kemudian dia baru menjawab raja. Gitu. Dan kalau kita lihat lanjutannya bagaimana Raja Artasastra akhirnya mengizinkan itu, dan Nehemia kembali ke kota tempat ke Yerusalem, ke kota tempat pekuburan nenek moyangnya untuk membangun tembok Yerusalem. Dan kalau kita perhatikan lanjutannya, di dalam Nehemia pasal yang kedua, ayat 11 sampai 12 dikatakan seperti ini. Maka tibalah aku di Yerusalem, dia bilang. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama dengan beberapa orang yang menyertai aku. Terus dia bilang, aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Jadi pada waktu dia sampai ke sana, Nehemia sudah melihat apa yang akan dia lakukan. Dia belum memberitahukan hal itu pada siapa-siapa. Dia bilang, dia tidak memberitahukan pada siapapun rencana yang dilakukannya atas Yerusalem.
yang diberikan Allahku dalam hatiku. Jadi Nehemia mengerti bahwa dia ke sana dengan satu beban di dalam hati yang diberikan oleh Allah, bahwa dia bertugas membangun kembali tembok Yerusalem. Itu. Dan pada waktu itu dia belum memberitahukan pada siapapun juga. Lanjutannya, juga tidak ada lain binatang padaku kecuali yang kutunggangi. Jadi Nehemia melakukan itu dengan sembunyi-sembunyi. Nehemia melakukan itu dengan menyimpan semua dalam hatinya. Dan dia mulai melakukan itu, dia mengamati tembok Yerusalem, reruntuhan-reruntuhannya ada, dan dia melihat bagian-bagian mana yang rusak, gitu ya. Jadi pada malam hari dia udah datang meninjau itu semua. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana seorang yang punya beban dalam hati tentang sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Seseorang yang punya beban dalam hati yang Allah taruhkan tentang satu rencana atau kehendak Allah atas Yerusalem. Itu. Tembok Yerusalem ini sesuatu hal yang sangat penting, karena kalau dia ada bait Allah di sana dan tidak ada tembok Yerusalem, maka itu menjadi satu kota yang dengan mudah bisa dikuasai dan diserang oleh bangsa lain. Sehingga tembok Yerusalem ini berperan penting untuk menjagai kota Yerusalem dan bait Allah di sana. Dan Nehemia seorang juru minuman raja, dalam hatinya Allah taruhkan satu kehendak Tuhan, dalam hatinya Allah taruhkan satu rencana, yaitu dia mau membangun tembok Yerusalem. Mungkin pertama hanya sekedar kayak seperti orang yang terbeban, hanya seperti yang tergerak. Tetapi Nehemia tahu bahwa itu adalah rencana dari Allah. Nehemia tahu bahwa itu adalah kehendak Allah yang ditaruhkan dalam hatinya. Dan Nehemia melakukan itu semua, dan dia mulai mengamati sisi-sisi tembok Yerusalem yang rusak, gitu ya. Kalau Anda baca kisah lanjutannya tentang seluruh kitab Nehemia, maka kita akan menemukan bagaimana Nehemia waktu itu mulai berbicara dengan banyak orang, dan mulai secara perlahan dia menyampaikan apa sih keinginan mereka keinginan dalam dirinya, bagaimana Allah menaruhkan satu beban untuk membangun tembok Yerusalem. Dan menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa pada waktu itu bahwa umat Tuhan menyambutnya dengan sangat gembira. Mereka sangat menyambut ide dari Nehemia itu, sehingga pembangunan mendapat dukungan penuh dari seluruh umat Tuhan. Gitu. Tapi yang seperti yang pernah saya bilang dalam satu video, pada prakteknya dalam pelaksanaan, pembangunan tidak seperti semulus yang kita bayangkan. Rencana Allah yang ditaruhkan pada diri Nehemia itu tidak berlangsung seperti halnya semulus yang seperti kita bayangkan. Bukankah kita berpikir bahwa kalau Allah membukakan pintu, maka semuanya akan terbuka. Kita berpikir kalau Allah berkehendak, maka dia akan membuka semua jalan. Gitu ya. Tetapi sebenarnya tidak semudah seperti itu, saudaraku. Kita harus melihat bahwa pada saat Nehemia punya beban dalam hatinya yang sesuai dengan rencana Allah, dan kemudian disampaikan pada orang Israel, dan orang Israel mendukung itu, pada pelaksanaan pembangunannya itu menjadi sesuatu hal yang sangat sulit. Karena masyarakat di sekitar sana sangat menolak. Bahkan yang pernah saya bilang, di sana dua orang, Tobia dan Sanbalat, yang akhirnya mengejek-ngejek dan melakukan segala upaya untuk menggagalkan rencana itu. Nehemia dalam dirinya sudah ada kehendak Tuhan, dalam dirinya sudah ada rencana yang Tuhan taruhkan. Dia mendapat dukungan dari orang-orang Israel pada waktu itu. Tetapi pelaksanaannya tidak mudah. Pelaksanaannya butuh tekad kuat. Pelaksanaannya butuh ketekunan. Pelaksanaannya butuh konsistensi untuk dia melakukan itu agar tembok Yerusalem selesai. Itu. Tobia dan Sanbalat, mereka bukan cuma sekedar mengejek. Bahkan mereka sempat menghina dan menghancurkan semangat semua orang yang Israel yang membangun pada waktu itu. Mereka mengejek dengan berkata bahwa kalau tembok Yerusalem itu ada anjing yang meloncati tembok itu, maka tembok itu akan runtuh. Gitu. Bahkan menjelang saat terakhir, pada saat tembok itu hampir selesai, Tobia dan Sanbalat menghasut orang-orang di sana untuk, bukan cuma orang biasa, saudaraku, dia menghasut nabi-nabi di sana untuk menubuatkan nubuatan palsu kepada Nehemia. Itu ya. Ini sangat berbeda dengan yang dialami oleh Zerubabel. Bagaimana Zerubabel membangun bait Allah, ada nabi Tuhan yaitu Hagai dan Sakaria yang menubuatkan, yang mendukung pembangunan itu dengan pesan Tuhan. Nehemia tidak. Pembangunannya dilakukan benar-benar datang dari hatinya, benar-benar dari satu rencana Allah yang Tuhan taruh dalam hatinya. Tidak ada satu nabi pun yang menubuatkan hal itu. Bahkan Tobia dan Sanbalat, dia menyewa nabiah-nabiah untuk bernubuat palsu kepada Nehemia, dan akhirnya hendak membunuh Nehemia. Gitu ya. Kalau kita lihat ayatnya, kita akan lihat di dalam Nehemia 4 ayat 1-3. Ini yang tentang bagaimana mereka mengejek. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan dia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan oleh orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali
batu-batu dari timbunan puingnya sudah terbakar habis seperti ini. Lalu berkata Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, dia bilang, kalau anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Itu salah satu ejekan yang diberikan oleh Tobia dan Sanbalat. Gitu. Yang itu membuat mental orang Yahudi yang membangun pada saat itu mereka menjadi tawar hati, gitu ya. Ayat yang lain yang tadi saya sudah bilang tentang bagaimana dia menyewa, membayar, menyuap nabiah-nabiah untuk bernubuat palsu tentang Nehemia, itu kita bisa lihat di dalam Nehemia 6 ayat 12. Dikatakan seperti ini. Karena ku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia, dan ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap oleh Tobia dan Sanbalat. Nehemia 6 ayat 12. Ayat 13-nya dikatakan, untuk ini dia disuap, supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian, sehingga aku berdosa. Dan dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku, sehingga dapat mencela aku. Itu adalah kejadian bagaimana Tobia dan Sanbalat tidak hanya sekedar mengejek, tapi dia melakukan upaya-upaya tindakan untuk membunuh Nehemia dengan membayar nabiah. Dan kemudian mereka mengajak Nehemia untuk bertemu di bait Allah, dan seluruh pintu bait Allah dikunci dan Nehemia di dalamnya, dan dia berencana untuk membunuh Nehemia. Gitu. Kemudian Nehemia menolak itu karena dia tahu bahwa nabiah itu tidak bernubuat di atas nama Tuhan. Dia karena disuap oleh Tobia dan Sanbalat. Gitu. Dan proses pembangunan juga yang pernah saya singgung sebelumnya, bagaimana umat Tuhan waktu itu mereka membangun dengan satu tangan membangun tembok, dan satu tangan mereka pegang senjata. Karena apa? Karena mereka harus berjaga-jaga. Setiap saat bisa ada orang di belakang mereka yang akan membunuh mereka, menghancurkan dan menggagalkan proses pembangunan itu. Sesuatu yang datang padahal itu adalah suatu kehendak Tuhan. Sesuatu yang adalah rencana Tuhan yang ditaruhkan dalam diri Nehemia. Yang malahan itu mendapat dukungan dari orang Yahudi keseluruhan. Tetapi pada pelaksanaannya tidak semudah seperti yang kita pikirkan. Kita tidak bisa berpikir bahwa kalau itu rencana Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan seperti jalan tol. Jangan kita berpikir bahwa semua yang Tuhan rencanakan dengan mudah kita bisa raih dan semuanya smooth begitu saja. Tidak, saudaraku. Di sana butuh ketekunan. Di sana butuh konsistensi, di sana butuh perjuangan. Dan Nehemia mengalami itu. Dalam hatinya ada satu beban bagaimana dia mau membangun kembali tembok Yerusalem. Tidak ada nabi yang menubuatkan hal itu, tapi Allah menaruhkan satu beban dalam hati Nehemia. Dan itu membuat dia tetap berjuang sampai terakhirnya. Dan dibilang dalam firman Tuhan, dia tidak sempat berganti baju sekalipun karena dia pegang senjata. Gitu. Bahkan orang yang membangun tembok dengan satu tangan dia pegang senjata, dengan satu tangan dia membangun. Dia harus menjaga diri setiap saat, tiba-tiba bisa ada orang di belakang mereka yang bisa membunuh mereka. Tetapi itu semua tidak sia-sia. Semua perjuangan, semua jerih payah mereka pada akhirnya membuahkan hasil. Dan kalau kita lihat dalam Nehemia 6 ayat yang ke-15 dikatakan, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Akhirnya tembok Yerusalem selesai. Itu. Nah, dari sini saya ingin kita belajar sama-sama tentang bertahan dalam suatu rencana Allah. Kita tidak boleh melihat bahwa kalau Allah menaruhkan satu rencana dalam diri kita, Allah menaruhkan satu kehendaknya dalam diri kita, maka kemudian kita berpikir dalam hati kita bahwa Allah akan membuka jalan lebar sehingga semuanya akan terbuka, semuanya dengan mudah kita akan menjalani hal itu. Tidak. Itu, kita tidak boleh berpikir seperti itu. Kita harus bisa berpikir bahwa walaupun Allah berkehendak untuk melakukan hal itu, walaupun Allah menaruhkan rencana dalam diri kita, kita butuh yang namanya ketekunan melakukan itu. Kita butuh yang namanya konsistensi untuk menjalani itu. Gitu. Dan Nehemia tadi adalah teladan yang baik. Bagaimana seorang yang hanya sekedar juru minuman raja, tapi ada satu beban dalam hatinya yang Tuhan taruhkan. Ada satu rencana dan kehendak Allah dalam hatinya yang Nehemia mengerti bahwa dia bertugas memimpin umat Tuhan membangun kembali tembok Yerusalem. Proses itu tidak mudah. Banyak orang yang menentang itu. Banyak orang yang bahkan berusaha membunuh dia. Tetapi Nehemia bertahan. Nehemia mengerti bahwa Allah yang menyuruh dia melakukan itu dan dia akan melakukan itu semua sampai dengan selesai dan itu selesai tergenapi. Gitu. Nah, kisah yang lain kalau kita lihat dalam firman Tuhan, mungkin Anda ingat cerita pada waktu Musa diutus Tuhan untuk membebaskan umat Tuhan dari perbudakan Mesir. Gitu ya. Dari sekian banyak cerita yang spektakuler bagaimana Allah mengadakan banyak tulah dan segala macam, ada satu kisah terselip di sana yang cukup tragis sebenarnya. Yaitu pada waktu pertama kali setelah Musa berdalih kepada Tuhan bahwa saya orangnya tidak pandai bicara dan segala macamnya, dan akhirnya Musa setuju pada Tuhan untuk oke, saya akan membebaskan umat Tuhan. Pada waktu pertama kali Musa menghampiri Firaun, apa yang terjadi?
Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, umat Tuhan pada waktu itu mereka bekerja paksa untuk membuat batu bata, tetapi jeraminya disediakan. Gitu. Tetapi pada waktu Musa mulai ngomong pada Firaun minta supaya umat Tuhan dibebaskan dan mereka beribadah kepada Allah mereka, yang terjadi adalah seluruh umat Tuhan diberikan beban kerja yang berlipat-lipat. Mereka dipaksa untuk membuat batu bata dengan jumlah yang sama, tetapi jeraminya tidak disediakan. Dan itu membuat seluruh orang Israel mengeluh kepada Musa dan berkata kepada Musa, kamu telah memberikan kepada mereka pisau untuk menusuk kami. Gitu ya. Kita lihat ayatnya. Itu ada di dalam Keluaran 5 ayat 20 sampai 23. Waktu mereka meninggalkan Firaun dan berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun, ini pada waktu itu adalah pasti namanya mandor-mandor yang suruh mengawasi, mendapat perintah dari Firaun. Mereka sama-sama orang Israel, mereka mendapat perintah dari Firaun. Seluruh umat Tuhan harus bekerja paksa seperti sebelumnya, tetapi mereka bekerja lebih berat lagi karena jeraminya tidak disediakan. Jadi mereka harus menghasilkan jumlah yang sama, tetapi jeraminya tidak disediakan, gitu ya. Dan setelah itu mereka bertemu dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukum kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dengan demikian, kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Itu perkataan umat Tuhan kepada Musa dan Harun pada saat mereka pertama kali menghadap Firaun, meminta supaya Firaun membebaskan umat Tuhan. Mereka menolak dan berkata, engkau sudah memberikan kepada mereka, kepada orang Mesir, pisau untuk membunuh kami. Gitu. Lanjutannya, lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapa kau perlakukan umatmu begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Musa yang sebelumnya sudah berdalih, Musa yang sebelumnya ragu-ragu untuk diutus Tuhan, akhirnya kembali menghadap Tuhan dan mengeluh seperti itu. Gitu. Lanjutannya, sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umatku. Dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Musa melihat Musa melaksanakan firman Tuhan untuk dia datang pada Firaun, let my people go, biarkan umatku pergi dan beribadah. Tapi yang terjadi bukan menjadi sesuatu yang lebih baik. Umat Tuhan malah semakin menderita, bahkan mereka semakin membenci Musa. Itu. Sampai Musa akhirnya berkata bahwa engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Mungkin Musa pada saat itu berpikir, kalau Tuhan berkata pada dia, suruh sampaikan pada Firaun supaya umatnya pergi, kemudian Musa datang pada Firaun, kemudian dengan sangat mudah Firaun bilang, oke, karena Tuhan yang menyuruh, silakan kalian pergi. Ternyata tidak semudah itu. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan Allah mengeraskan hati Firaun. Gitu. Sesuatu yang sesuai dengan rencana Allah, sesuatu yang Musa lakukan sesuai dengan kehendak Allah, itu tidak berjalan dengan semulus seperti yang kita pikirkan. Itu tidak berjalan segampang atau semudah seperti yang kita bayangkan. Kita selalu berpikir bahwa Allah membuka jalan, maka semuanya akan terbuka lebar. Dia akan meratakan jalan kita. Betul kata firman Tuhan seperti itu. Tapi kita tidak boleh berpikir bahwa segala sesuatu menjadi suatu hal yang mudah. Menjadi sesuatu hal yang dengan gampang terjadi. Tidak. Allah butuh sekali lagi ketekunan, Allah butuh perjuangan, Allah butuh konsistensi. Itu. Dan ini juga yang terjadi, yang tadi saya bilang contoh yang pertama adalah Nehemia, dan Musa pun mengalami seperti ini. Gitu. Dari dua tokoh ini kita ingin belajar sama-sama bahwa kita semua umat Tuhan, dalam firman Tuhan dikatakan, janganlah kamu menjadi bodoh, tetapi usahakanlah kita mengerti kehendak Allah. Kalau kita mengerti kehendak Allah, Allah menaruhkan sesuatu dalam hati kita tentang satu rencana yang Allah kehendaki itu kita lakukan, tentang satu kehendak Allah tertentu, maka kita harus belajar untuk bertekun. Kita harus belajar untuk konsisten melakukan itu. Kita harus belajar untuk memperjuangkan hal itu. Jangan kita pikir karena kita melakukan kehendak Allah, maka Allah akan membuka jalan dengan mudah kita lalui. Tidak. Justru Allah mau kita bertekun. Justru Allah mau kita berjuang. Itu. Dalam firman Tuhan dikatakan, Roma 8 ayat 28, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kalau kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah, betul kata firman Tuhan bahwa Dia turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Tapi bukan berarti semuanya datang dengan mudah. Bukan berarti semuanya datang dengan simsalabim, saya melakukan kehendak Allah, maka Tuhan meratakan jalan saya, semuanya terbuka lebar. Tidak. Allah butuh kita berjuang. Allah butuh kita konsisten. Allah butuh kita bertekun melakukan itu semua untuk meraih apa yang Allah janjikan. Gitu ya. Kalau juga Anda ingat cerita pada waktu umat Tuhan keluar dari tanah perjanjian, keluar dari perbudakan Mesir dan masuk tanah perjanjian, mungkin kita berpikir kalau Allah menghendaki mereka masuk tanah perjanjian, kenapa Allah tidak siapkan tanah perjanjian itu sudah siap, tinggal mereka pakai, tinggal umat Tuhan masukin? Tidak. Allah tidak menghendaki itu.
Allah menyediakan tanah perjanjian bagi umat Tuhan, tapi umat Tuhan harus belajar merebut itu. Umat Tuhan harus berperang dan melatih diri untuk merebut itu semua. Dan itulah kata firman Tuhan tentang sebuah rencana Allah. Itu. Rencana Allah tidak bicara soal kemudahan. Rencana atau kehendak Allah tidak bicara soal sesuatu hal yang seperti jalan tol, semuanya smooth begitu saja, tidak. Tapi rencana Allah berbicara soal konsistensi. Rencana Allah bicara soal perjuangan. Rencana Allah bicara soal ketetapan hati seseorang untuk melakukannya. Gitu. Dan itu yang dilakukan oleh Nehemia. Gitu ya. Kalau kita lihat ayat yang lain dalam firman Tuhan dikatakan seperti ini. Dalam Roma 5 ayat 3-4 dikatakan, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu sesuatu hal yang tidak mudah, sesuatu hal yang sulit, sesuatu hal yang menyakitkan, sesuatu hal yang tidak menyenangkan, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Itu tujuan Allah. Gitu. Dia bilang, dan ketekunan, kalau kita bertekun, itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Gitu. Jadi Allah lebih membutuhkan kualitas pada saat kita melakukan itu semua ketimbang hasil yang kita capai. Sekali lagi saudaraku ya, Allah lebih mementingkan kualitas pada saat kita melaksanakan semuanya. Kualitas pada saat kita melakukan itu semua, kita dibentuk sehingga kita menjadi pribadi yang berkualitas ketimbang semata-mata hasil yang dicapai. Proses itu lebih penting daripada hasilnya. Di mata Allah seperti itu. Karena Allah yakin kalau kita dibentuk melalui sesuatu hal yang tidak enak, melalui tantangan dan kesulitan, itu akan menimbulkan suatu ketekunan. Dan ketika ketekunan tadi menimbulkan tahan uji. Itu. Nah, itulah semua sebabnya kenapa Allah membiarkan tembok Yerusalem itu pembangunannya tidak berjalan mudah. Allah ingin melatih umat Tuhan untuk berjuang. Allah ingin melatih umat Tuhan untuk mereka menjadi tahan uji, supaya mereka bertekun. Begitu juga dengan pada waktu Musa memimpin umat Tuhan, tidak dengan semudah itu. Allah ingin supaya Musa mengerti bahwa Allah melakukan itu semua untuk menyatakan kemuliaannya, supaya Musa, orang Israel, dan seluruh orang Mesir tahu tentang siapa Allah itu. Itu. Supaya semuanya nampak bahwa Allah menyatakan kemuliaannya. Itu. Dalam 2 Samuel 22 ayat 35, ini adalah perkataan Daud pada waktu dia menghadapi segala macam tantangan. Dia bilang gitu. Dia bilang seperti ini, yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melakukan busur tembaga. Daud seorang yang ditentukan Tuhan, seorang dari sejak awal diurapi Tuhan untuk menjadi raja. Tapi dia tahu apa artinya perjuangan. Dia tahu apa artinya berjuang melakukan kehendak Allah. Bagaimana dia tahu ada kehendak Allah dalam dirinya dan dia berjuang untuk itu semua. Dan dia bilang, Allah melatih tanganku untuk berperang. Gitu ya, sehingga tanganku bisa membengkokkan busur tembaga. Gitu. Nah, itu adalah yang kita bicarakan saat ini tentang bagaimana ada sesuatu yang rencana Allah yang mungkin setiap kita yakin dan percaya bahwa setiap kita dipanggil pasti ada rencana Allah, ada kehendak Allah buat kita masing-masing. Secara pribadi, bukan cuma secara kelompok atau secara organisasi, tapi saya percaya secara pribadi, kalau kita mencari kehendak Allah dalam firman Tuhan, jangan bodoh. Usahakanlah kita mengerti kehendak Allah. Dan saya percaya setiap kita punya rencana Allah atau kehendak Allah yang Tuhan titipkan dalam hati kita tentang sesuatu hal. Gitu. Dan pada saat kita melakukan itu, jangan berpikir semuanya akan mudah, tapi belajar untuk bertekun, belajar untuk setia, belajar untuk konsisten. Gitu. Saya tidak bicara masalah sesuatu hal yang ngotot dan maksa ya. Gitu. Saya bukan berbicara tentang sesuatu hal di mana kita keras kepala, tentang sesuatu hal yang dengan maksa atau dengan ngotot kita izinkan itu. Karena itu di video yang pertama sebelum ini saya bicara soal introspeksi diri. Gitu. Satu hal yang kita perlu lakukan bahwa kalau itu kehendak Allah, maka setiap kali kita introspeksi diri, maka Allah akan meneguhkan rencananya. Maka dalam hati kita Tuhan akan teguhkan rencananya dan kehendak Allah akan semakin jelas. Bukan ngotot dan maksa ya. Bukan berarti kita keras kepala dengan apa yang kita mau, tidak. Gitu. Kita tetap harus menguji. Kalau Tuhan menaruhkan satu rencana dalam hati kita, kita harus menguji apakah itu kehendak Allah atau bukan. Gitu. Kita harus introspeksi diri. Dan pada saat kita introspeksi diri dan kalau itu kehendak Allah, maka satu hal yang pasti Allah pasti meneguhkan rencananya, Allah pasti meneguhkan kehendaknya. Gitu. Satu ayat yang terakhir adalah saya ambil dari Kisah Rasul 5 ayat 38 sampai 39, dikatakan seperti ini. Karena itu aku berkata kepadamu. Ini pada waktu itu gereja mula-mula dalam kondisi yang sangat bangkit sehingga orang Farisi, orang Yahudi kebingungan pada waktu itu dan mereka berusaha untuk menghancurkan umat Tuhan. Seorang ahli Farisi yang sangat dihormati yaitu Gamaliel, dia adalah guru dari Paulus, kemudian memberikan saran seperti ini.
Janganlah bertindak terhadap orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima kemudian. Satu hal yang saya percaya, kalau itu kehendak Allah, kalau itu rencana Allah, maka itu tidak akan lenyap begitu saja. Bahkan Allah semakin meneguhkan dan semakin meneguhkannya. Tapi kalau itu hanya kehendak kita, hanya emosi kita, hanya ambisi kita untuk mencapai sesuatu, maka itu pasti akan hilang dan lenyap. Dan kata Gamaliel dikatakan, kalau itu berasal dari Allah, maka itu tidak akan lenyap. Itu akan ada terus karena setiap hari kita introspeksi diri, Allah meneguhkan rencananya, Allah meneguhkan kehendaknya. Jelas saudaraku, siapapun Anda, kita mungkin bukan siapa-siapa, seperti tadi contohnya Nehemia, dia hanya juru minuman raja, dia hanya orang yang melayani raja untuk memberikan minuman. Tapi Allah menaruhkan satu beban dalam hatinya, dia kembali memimpin umat Tuhan untuk membangun tembok Yerusalem sampai tembok itu berdiri. Gitu. Saya percaya siapapun Anda, Anda dan saya, kita semua, Allah punya rencana buat kita. Temukan rencana Allah masing-masing buat pribadi kita dan apa yang harus kita lakukan. Gitu. Pada saat kita mengerti rencana Allah, pada saat kita tahu kehendak Allah dalam hati kita yang Tuhan berikan, lakukan dengan setia, lakukan dengan bertekun. Jangan mengharapkan sesuatu yang mudah. Jangan mengharapkan sesuatu yang terbuka lebar seperti jalan tol. Allah membuka jalan bukan berarti Allah memberikan semuanya kemudahan. Allah melatih kita bertekun, Allah melatih kita berjuang dan konsisten. Dan ingat selalu untuk kita tetap introspeksi diri. Dan saya percaya kalau itu berasal dari Allah, maka Allah meneguhkannya dan itu tidak akan lenyap. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Biar tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati.